Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan mengerjakan listen 6 dan sebenarnya bukan listen 6 jatuhnya, tapi masuk ke listen 7. Cuman karena listen 6 kita tidak mengerjakannya, karena itu hanya sekedar berupa review, jadi kita langsung loncat ke listen 7 di sini. Jadi di listen 7 itu kita akan mengerjakannya dari 7.1 sampai 7.3. Nah, sekarang kita akan masuk ke 7.1. Jadi tapi sebelumnya karena saya sudah mengerjakannya, jadi nanti kita akan mereview untuk 7.1 ini apa yang saya telah kerjakan, apakah sudah sesuai dengan suruhan dalam 7.1 atau tidak. Jadi kita langsung buka saja Kotlab-nya. Nah, kan di sini di perintah pertamanya itu kita disuruh set up the simple async task project. Nah, di sini itu kita disuruh katanya membuat new project bernama simple async task. Nah, habis itu kalau kita sudah buat, kita nanti langsung open di activity main.xml di sini. Nanti kita disuruh masukkan perintah yang ada di sini. Bentar. Kita disuruh ke activity main. Oke, sebentar coba saya cek dulu di HP. Oke. Nah, oke, jadi seperti ini XML-nya. Coba kita cek di sini. Android margin, Android margin di constraint layoutnya udah. Lalu kita suruh masukkan perintahnya seperti ini. Untuk teks v1 sebentar, coba kita saya aku cek dulu. Oh, ternyata pantasan beda. Bentar, aku salah buka ininya. Open asymmetry. Coba bentar. Kemana tadi project ini? Karena aku sudah buat sebelumnya.
mesin. Oke, kalau gitu kita langsung buat aja lah, daripada tidak ketemu dan menghabiskan waktu. Kita langsung new project aja. Kita pilih MC activity. Terus kita rubah. Kita kasih nama simple as syntax. Oke. Kita closing nama, lalu kita menunggu. Ini akan memakan waktu berapa menit. Kita tunggu loadingnya. Oke, langsung kita ke bagian ini ya. Lalu habis itu kita ikuti suruhannya Android layout margin. (16 dp). Android marginnya 16 dp. Oke. Lalu bagian text view-nya kita Android ID sama dengan text view 1. Lalu Android text-nya kita ganti menjadi I am ready to start work. And then Android text size-nya itu delete the app layout constraint of right off. Oke, dan top off-nya berarti yang ini dihapus saja. Oke, lalu kita sekarang buat untuk atribut button. Nah, kita tambah sekarang Android ID-nya button, terus hex-nya, width-nya itu kita ganti di wrap content. Ini juga wrap content. Android text start list. Oke. Android layout margin top
24 detik. Android on klik start task app layout constraint to start off. Start off parent, lalu constraintnya top bottom off, text view 1. Oke, kita habis itu alt enter. Oh, lupa. Yang ininya kita belum add ID. Oke. Yang buttonnya juga add ID. Oke. Kita sudah set atributnya. Sekarang kita ke oke, itu task 1-nya. Sekarang task 2. Kita langsung oke. Oke, coba kita lihat. Oke, bentar. Oke. Nah, jadi sekarang kita suruh membuat new Java bernama simple async task. Oke. Coba lihat. Katanya di sini cara untuk membuat sintasnya. Oke.
kita suruh buat, katanya sih ini Java kelasnya. Oh, salah. Simple messages. Oke, kita copy kodian-kodiannya. Public test simple extend. Lalu habis itu oke, seperti ini ya guys. Terus kita lanjut lagi. Domain account for SMS text experimental. Lalu habis itu kita implement doin backgroundnya. Implement methods. Add the oke, import kelasnya. Lalu bisa itu
Oh, jadi seperti ini dia codingannya. Oke, jadi seperti ini. Jadi di override yang protected ini tadi eh, ya metode-metodenya untuk try sama catch itu masih satu dia, jadi tidak berbeda. Oke, di situ sekarang implement on post execute-nya. Kita coding lagi, enter. Langsung kita ke sini, kita disuruh ke main Java sekarang, beralih. Ya, jadi pertama-tama kita tambahkan ini, kita buka ini dulu, lalu kita tambahkan di sini, kita alt enter. Oke. Ya, lalu di situ on create metodenya ditambahkan dalamnya ini, create. Oke, lalu di situ oh, bikin public void nih. Berarti kita sekarang bikin public start apa tadi itu, start task. Import. Baru kita tambahkan yang tadi itu di dalam sini. Oke, lalu setelah itu create an instance of simple asyntax. Ini simple asyntaxnya ini nanti kita copy lagi ke dalam sini lagi. Kita
masih dalam satu ini dia public void yang Stardust itu. Oke, setelah itu katanya implement terakhirnya itu onset instance state. Oke, coba kita lihat gimana ini tambah ganti. Oke, kita tambahkan ini. Lalu tambahkan ini. Lalu di situ di on create-nya kita tambahkan ini on create. Coba kita betulkan bagian sini. Oh, dia ternyata ada yang salah, makanya nggak mau dia. Ini baru mau dia. Oke. Nah, jadi seperti itu 7.1. Sekarang kita lanjut ke 7.2. Oke. Sekarang kita disuruh explore Google Books API. Jadi sebenarnya kalau yang bagian ini sudah kita kerjain. Jadi kayak gini. Kita harus buka dulu ini di new tab. Oke. Lalu ini kalau nggak salah carinya service. Service control API kalau nggak salah. Iya, service control API kalau nggak salah. Lalu kita disuruh mencari Books API. Oh, oke, ini bukan ini.
itu kita cari books APA. Books APA. Iya. Services. Books APA. Service. Tapi kalau aku juga skip bagian ini, bagian ini aku udah mengerjakannya sebenarnya bagian ini, karena nanti tujuan dari tas satu ini kita membuat suatu set di mana ketika kita mencari buku, kata nanti yang kita ketik dia bisa telusuri, itu yang pertama. Lalu kedua, kita membuat batasan, pencarian batasannya itu, jadi ketika kita type ini judul bukunya, kita kasih batasan bisa sampai berapa kata, 10 kata di situ kalau di in max resultnya ini. Nah terus itu print type bukunya ini nih, maksudnya nanti kita memberi batasan buku-buku yang akan ditampilkan ketika sudah mendapatkan pencariannya itu, jadi gitu maksudnya. Masih penasaran karena waktu itu udah bikin tapi lupa ingat gimana. APA. Oke, sudah books APA. Di situ find book volume list. Books volume list. Volume coba lihat ya. Find books volume list. Books volume list. Books volume.
Ini dia berarti. Udah dapat. Jadi biar lebih afdol gitu pengerjaan. Jadi habis itu kita di sini in the key field kita suruh masukkan bukunya Romeo di bagian key. Oke, sebentar. Ini harus sampai dapat yang ini. Yang ini. Oke. Di bagian key kita akan tulis Romeo. Lalu di bagian max result 10. Habis itu print type, di print type nya ini kita set books. Ketika mencari yang dikeluarkan hanya cuma buku. Mana ya? Mana deh? Print type. Oh, sudah ini ternyata. Nah kan seperti aku bilang, kalaupun aku nggak ngerjain ini, aku juga ngerjain sebelumnya, tapi hanya biar tahu teman-teman gitu. Nah jadi kalau nanti teman-teman sudah, sekarang masuk ke tas 2-nya. Nah di sini kita disuruh bikin project baru namanya Who Wrote It. Oke. Jadi sekarang kita coba new aja. Oh, ternyata kita bisa langsung buka si ininya, aplikasinya Who Wrote It-nya. Sekarang kan kita tadi kalau teman-teman belum bikin, nanti teman-teman bisa bikin seperti langkah-langkah dulu. Ketik nama projectnya, lalu di set jadi empty activity. Oke, kita tunggu aja ini. Oh iya, jadi kalau ada yang penasaran kenapa tadi bisa langsung ada di dalam project aku, karena sebelumnya project-project yang banyak ini sudah aku download dari listen sebelumnya, jadi itu sudah kayak paketannya, jadi tinggal nanti kita belajar, entah itu kita mempelajari reviewnya atau terkadang juga di dalam si projectnya itu walaupun sudah ada, masih ada beberapa codingannya yang belum selesai bisa dibilang. Jadi kita cek kalau emang belum ada yang belum selesai, nanti kita ngerjakan sesuai dengan tasnya. Kita masih nunggu.
Nah, nanti kalau sudah kebuka, nanti kita cek di activity main.xml-nya ini. Nanti kita sesuaikan aja kalau emang belum ada. Tapi kalau sudah ada, kita tinggal review mana bagian yang belum ada. Agak memakan waktu yang lama. Oh, lumayan banyak. Tapi nanti kita akan coba untuk tugas ini. Oke, kita sambil menunggu saja ya. Karena sepertinya ini memakan waktu beberapa menit karena dia masih loading berputar. Wow, ngeri. Hmm, coba. Kok aneh ya? Coba. Aku ulang lagi buka. Semoga aja bisa. Tapi kalau nggak bisa kita kerjakan dari awal. Oke. Tunggu. Oke.
hitung berdasarkan lumayan lama memang, tapi kita menunggu karena memang ya gini, kalau membuka project bawaan. Oh, ada yang gagal sini project. Kita tunggu lagi. Kita masih menunggu. Lumayan lama. Ya ada yang gagal lagi begini. Kita suruh membuka di oke, ini dia activity-nya. Oke. Tribute in the top level. Oke. Katanya di bagian topnya ini kita nambahin si ini,
16 dp sini sudah. Terus kita cek kembali untuk bagian text view-nya. ID-nya sudah, instructions, content, parent, oke. Text-nya strings, instructions, oke. Appearance-nya, oke. Some title. Terus start of-nya itu parent, top bottom of-nya parent juga, oke. Edit text 8 dp. Coba kita cek edit textnya sudah 8 dp. Input type-nya oke, ini dia input type-nya text. Lalu hint-nya string input underscore hint sudah. Constant n sudah, end of parent sudah. Constant start to start of parent juga udah. Constant tab button of instructions, oke. Lalu kita cek bagian buttonnya ini, oke. Width sama height-nya itu sudah. Wrap content, lalu ID-nya kita oke. Search button, lalu layout margin top 8 dp udah. Lalu on click-nya search books sudah. Lalu constraint start to start of parent, bottom of-nya itu oke. Book input. Lanjut text view-nya. Text view-nya oke. Kita cek wrap content 16 dp, margin top-nya udah. Lalu ID-nya title text udah. Constraint text appearance dulu udah. Headline, terus start of-nya parent, bottom of-nya search button, oke. Review terakhirnya text view. Di sini wrap content 8 dp udah. Margin top-nya, ID-nya itu udah. Author text, lalu appearance-nya style appearance, compact headline, oke. Parent udah. Lalu sekarang ke bagian strings, XML strings. Tuh, kita cari dia dulu stringsnya. Lalu kita lihat di sini. Mana dia? Oh, sudah ada. Oke. Tidak perlu solution code. Lalu habis itu get user input. Sekarang cari ke main Java, main activity-nya. Private edit text, private text view, keduanya. Baik yang title text sama author textnya sudah ada. Lalu bagian inisialisasinya, oke, coba kita cek. Book input text, title text sama author text. Sekarang ke public void search books. Oke, udah. Nah, sekarang masuk ke create an empty asyntax class. Nah, jadi bagian ini kita suruh membuat Java kelas Java baru namanya Facebook. Bukan Facebook sih, Facebook. Terus oke. Ini dia sudah ada juga. Jadi kita coba lihat kembali. Oke. Public Facebook harus di extend dari asyntax.
override-nya, string do in background, oke. Lalu sudah. Return null. String. Nolnya di sini diganti, kan di sini masih nol. Kalau di sini diganti jadi network utils get book info. Nah, habis itu di override yang kedua, oke, ditambahkan try and catch. Bedanya setelah on post execute ini ada try-nya, inisialisasinya, terus kita lihat sini bagian text view-nya, private. Oke, sudah ditambahkan sini di bagian ini ya. Lalu fetch book, fetch book. Sini string in background, on post execute, kita itu coba lihat. Ini disuruh katanya create a constructor for textbook class that includes textbook text view views from main activity, katanya sini. Ini dia sudah ada. Jadi di situ masuk ke bagian create the network utils class and build the URI. Nah, sekarang masuk lagi ke Java baru yang bernama network utils. Kita review lagi, kita lihat codingannya sini. Sini ada for loginnya, disuruh kita buat log type-nya. Coba kita lihat. Static. Oke, di sini sudah dibuat log tag-nya yang bagian ini. Lalu di situ katanya suruh membuat static method yang bernama get book info. Kita cari dia static. Static string. Static string get book info string. Oke, yang ini dia yang aku blok. Lalu habis itu katanya create the following local variables. Kita bikin variabel di dalam get book info. Nah, ini dia. Nah, ini ntar aku blok. Nah, ini dia yang sudah dibuat. Lalu di bagian akhir disuruh menuliskan return book on string katanya. Di bagian akhir oke. Berarti yang ini paling terakhir. Lalu habis itu disuruh menambahkan ini yang tadi itu try catch sama finally, tapi sini bedanya. Kalau yang tadi sebelumnya itu hanya try dan catch yang di 7.1 tadi. Kalau yang sekarang dia
tambahannya adalah finally. Nah, ini dia finally-nya. Lalu kita suruh buat, langsung sudah ada finally, catch ada, terus sama try ada. Terus di sini katanya kita suruh membuat isi yang dalam network utils-nya ini yang berenam di bagian log tag-nya itu. Ini dia di dalam log tag-nya itu bikin keempat private static final ini. Nah, habis itu kita lihat lagi apakah sudah ada atau belum. Di bagian get book info harus ada Yuri ini. Yuri, oke, ini dia. Akan aku blok. Ini dia. Lalu habis itu di bagian try-nya kita disuruh convert Yuri ke URL di bagian try. Oke. Sudah ada ini yang aku blok. Lalu kita disuruh di bagian try lagi kembali blok di dalam getbook info yang bagian 3 ini. Coba kita cari. Ini dia. Lalu habis itu kita disuruh di dalam try-nya itu kita suruh setup si input stream-nya ini. Coba kita lihat input stream. Oke, yang ini berarti sudah di set. Lalu reader yang ini. Lalu habis itu string builder yang ini. Habis itu kita cek lagi. Ini dia bagian read input line by line into the string while there's still input. Jadi kita suruh membuat yang bagian ini. Bagian yang ini sampai append yang bawah ini, yang tanda garing N ini. Lalu habis itu di bagian apa ini? Null, kita akan masukkan input itu. Jadi bagian ini. Lalu di string builder disuruh menambahkan book JSON string. Ini dia, sudah ada. Lalu habis itu di bagian akhir blok itu maksudnya ini isi apa ya, kayak misalnya tadi try block itu maksudnya dalam try itu ada berapa codingan sehingga itu bisa dibilang block gitu. Nah, sekarang di bagian finally block ini kita disuruh menutup kedua koneksi dan buffer reader. Jadi kita lihat apakah ada finally-nya. Oh, ternyata ada. Ini dia yang aku blok. Oke, lalu bagian loop tag. Oke. Kita periksa apakah loginnya ada atau tidak. Log.d. Oh, ini dia. Bagian akhir katanya. Yes, sebelum. Berarti sebelum yang return tadi ini. Berarti yang ini. Oke. Lalu katanya sini di bagian Facebook kita disuruh modifikasi do in background-nya dengan memasukkan si return network utils ini. Mana dia? Kita akan cari. Return. Oh, pergi ke bagian Facebook-nya. Kita disuruh ke bagian do in background-nya. Coba
post execute. Nah, ini dia bagian post execute, disuruh melakukan return network items. Background ke bagian background, aduin background ternyata ya, ini dia sudah ada. Lalu maaf ya kurang fokus. Nah sekarang kita masuk ke bagian main activity-nya di baris akhir search books. Kita lihat new. Oke, ini dia. Oke, bagian ini ya sudah ada susuran. Terus oke, kita lanjut. Di bagian add internet kita disuruh buka Android manifest. Android-manifest.xml. Nah, lalu di bagian ini application kita disuruh melakukan ini dua hal ini, use permission. Oke, jadi ini dia yang dimaksud dua ini yang aku blok ini. Habis itu nanti kita aja di akhir kita baru run. Lalu habis itu kembali lagi ke bagian fetch book di bagian on post execute. Kita disuruh bikin katanya try and catch, tapi di sini sudah ada. Nah ini try, terus yang catch-nya yang ini. Lalu habis itu di bagian try-nya, blok try tadi itu, nah ini dia, harus ada dua ini, snow object sama array. Ini dia dua hal tadi itu. Lalu kita suruh inisialisasi variabel menggunakan parsing looping, berarti dia masih bagian di dalam bloknya try itu, karena dia tidak dikasih petunjuk kemana dia ditaruh, berarti dia di sini sudah masuk ke variabel untuk try. Jadi yang ini yang saya blok ini dia. Lalu sekarang di bagian item array. Oke. Bagian items array, kita cari dia yang menggunakan while. Oh ini dia, dapat. Ini aku blok jadi biar teman-teman bisa lihat, jadi berarti sudah ada. Lalu habis itu try catch-nya yang ini, yang bawah itu yang ada plus plusnya itu yang ini yang aku blok. Lalu habis itu buka bagian weak reference. Oke, jadi dia yang ini. Ini kan dia nanya if, terus kalau else jawabnya ini. Oke. In the catch you pray the error so let's do it.
Nah, kita disuruh sekarang sini membuat peringan error the log di bagian catch. Catch itu log ini berarti catch. Oh, ini dia catch-nya. Oke. Terus di bagian no result, oke, suruh buka. Katanya harus menambahkan no result. Oke, sudah ada. Ini aku blok lagi kembali. Oke, jadi seperti itu task 2. Wow, panjang sekali. Lalu sekarang kita lihat task 3-nya sini, implement UI best practice. Jadi kita pergi kembali ke main activity-nya, kita cek kodenya apa sudah ada atau belum. Coba kita lihat di sini bagian input metode manager. Oke, berarti dari sini udah ada. Lalu habis itu di bagian Facebook kita lihat bagian new-nya. Bagian new Facebook. Mana dia? New. Oh, bukan ya? Ini new Facebook. Oh, ini dia. Ternyata bukan di Facebooknya, di masih main activity. Oh, ini dia. Cuma di sini berbeda. Kalau dalam ini dia menggunakan R string loading, kalau di sini hanya loading. Oh, ternyata harus dipencet. Oke. Lalu di bagian strings.xml-nya kita pastikan sudah ada ini. Ada kata loading. Lalu habis itu di bagian search book, oke, salah. Oke, jadi search book, kita cari dia search booknya. Search book, dimana dia? Connectivity manajernya. Oke, ini dia. Oh, langsung depan mata. Ternyata yang bagian ini sudah ada di dalam sini. Kita harus memang cek pelan-pelan, karena kalau nggak ada itu kita biasanya harus ngoding ulang. Terus katanya sini kita menambahkan tes dalam Facebooknya. Coba lihat apakah ada if network. Oke, sampai oke, ini dia.
sudah dapat lagi. Lalu else-nya yang ini, yang aku blok ya. Lalu bagian strings lagi kembali kita cari apakah ada. Oke, di sini ada no search term sama no network, yang dua ini. Oke. Nah, jadi seperti itu task 3-nya. Nah, sekarang lanjut ke task 4. Task 4 itu migrate to async task loader. Sini kita langsung lihat kembali. Katanya kita disuruh bikin kelas baru bernama async task loader. Oke. Async task loader. Coba kita kembali lihat. Oke. Oh, ternyata ada. Kita menunggu lagi. Who wrote it loader? Oh, ternyata nggak bisa ya. Dia nggak bisa ternyata. Open. Coba ulang kembali. Oke. Dia bisa. Sekarang kita cek di bagian kelas bernama book loader. Kita pergi, kita cari book loader, kelasnya ini dia. Sekarang kita cek, dia suruh bikin import kelasnya dan public kelasnya seperti ini. Lalu habis itu di bagian load in background kita harus melakukan ini, method run async task. Oke, ini dia sudah ada. Lalu habis itu kita lihat di bagian ini public loader. Public loader. Ternyata nah ini masih ada yang belum dibuat ternyata di dalam ini. Jadi kita harus membuatnya public loader. Public, kita bikin dia terus di sini add nomor konteks text.
server. Oke, ya sudah bikin. Lalu habis itu kita implement. Ini sudah ada. On start loading. Sudah tambahkan force load juga sesuai suratnya sini. Dan sekarang kita lihat, katanya sudah membuat member variabel namanya myQuery. Kita lihat sini, sudah ada. Lalu situ ada book loader. Oke, sini sudah ada book loadernya. Terus private string myQuery string sudah ada juga. Lalu sekarang kita lihat di load in backgroundnya sudah ada return atau tidak. Kita lihat. Oke, sudah ada regionnya yang ini di dalam sini ternyata. Oke, terus kita suruh modify main activity-nya. Di public plus tambah implementnya sudah, ini dia. Lalu habis itu menambahkan add non null. Oh, ini dia, sudah ada juga. Iya, sudah ada. Cuman dia yang di sini ada return null-nya, tetapi yang di sini ada tambahannya lagi. Oke, terus override-nya yang public void onload finish sudah ada juga yang ini, tanpa melihat dia punya metode serainya. Lalu yang on loader resetnya sudah ada juga yang ini. Lalu habis itu di bagian search booknya menambahkan bundle ini maksudnya metode ini. Coba kita cari bundle. Search booknya harus menambahkan bundle. Oh, ini dia, saya dapat yang aku blok ini. Lalu habis itu sekarang ke implement loader callbacks. Implementnya itu kita lihat lagi di bagian book loadernya. Public loader dan book loader. Oke, belum ada dibuat. Bagian on loader ternyata belum ada. Kita bikin kalau begitu. Sekarang
Menu add override. Oke, di situ public loader ini concrete loader lalu ID add atau bundle ARBS ini lalu habis itu kita bikin string dari string dari string sama dengan ARBS terus return new book loader this dari string. Ini sudah buat ininya, sekarang ke bagian JN on object. Coba kita cari JS on object. JS on object. Oh, ternyata sudah ada yang ini dia. Oh, ternyata bukan di bootloader-nya. Kita salah. Ternyata sudah ada dia. Ini lalu sekarang ke bagian JS on object. Data ini dia udah jadi dalam try. Habis itu kita lihat di encrypt, bagian encrypt
Oke, kita lihat concrete if visible. Cari concrete. Oh, ini dia sudah ada, dapat. Oke, sudah ada. Jadi seperti itu tugas 7.2-nya. Sekarang kita ke 7.3 di sini. Oke. Tiganya. Oh, ini beda lagi ternyata. Kita disuruh coba dulu berarti 7.2-nya sebelum kita masuk ke 7.3. Ini 7.2-nya, kita sekarang coba menjalankan. Ini dia 7.2. Jadi contoh tampilannya ketika berhasil menjalankan programnya. Tadi kita coba ketik Romeo, kita klik search book. Oke, jadi berhasil 7.2 yang kita kerjakan. Sekarang kita akan lanjut ke 7.3. Kita close dulu. Oke. Oke. Oh, ada apa ini?
Oke, tadi ternyata ada masalah, tapi kita langsung lanjut aja ke 7.3. Tapi tadi sebelumnya mohon maaf karena tadi ada kesalahan laptop saya, dia mendadak di screen. Oke, sekarang kita lanjut ke 7.3 karena 7.2 tadi kita sudah berhasil. Oke, sekarang di sini katanya set up the power reservoir project. Kita coba cari apakah ada di dalam projectnya the power receiver. Power receiver. Ini dia. Kita akan langsung buka di new window saja. Oke. Nah, tadi review buat 7.2 lagi bisa dinyatakan itu berhasil ketika tadi kan di dalam virtual Android-nya itu kan pada saat jadi kita nyalakan kan keluar dia mesin pencarian bukunya itu yang sudah kesambung dari Google. Nah, kalau sudah kayak begitu, terus kamu bisa nge-type kata kuncinya dan ketika dia loading dia bisa menemukan, berarti itu sudah berhasil. Nah, jadi kita sekarang menunggu untuk project 7.3 ini. Oke. Di sini ada dua task untuk 7.3 sendiri. Oke, kita sabar saja, tunggu dulu. Oke. Oke. Sekarang tinggal finishing pembukaannya. Oke. Build successful. Oke, kita langsung saja lihat apa surat pertamanya. Oke. Di sini katanya di sini pada saat pembuatan projectnya, oh ini kalau membuat projectnya nanti. Tapi kita langsung masuk ke bagian registernya. Sekarang kita buka Android manifestnya. Android manifest itu di apps res bukan developers manifest. Coba kita cari di sini Android manifest .xml. Oke. Terus kita lihat di sini yang disuruh. Oh, cuma disuruh pastikan. Jadi kita langsung aja sekarang ke bagian main activity Java-nya. Nah, di sini katanya disuruh membuat custom receiver sebagai ininya variabelnya untuk diinisialisasi. Di sini sudah dibikin yang ini ya.
Lalu katanya di akhir on create disuruh membuat intent filter. Intent. Ini public void. Sekarang on create. Intent filter, oh ya ini dia intent filter. Lalu habis itu di akhir on create-nya juga setelah intent tadi itu sudah dibikin ini. Nah jadi itu yang ini tujuannya itu nanti ada sebagai pemutus dan penyambung jaringannya si receiver ini pada saat melakukan broadcast si aplikasinya. Nah habis itu kita lihat di bagian on create-nya lagi tuh. Nah kita bikin register receiver-nya ini agar bisa kepanggil nanti pada saat melakukan running. Nah habis itu kita sudah ada sini tadi, terus kita ke bagian on destroy. Nah jadi tujuannya on destroy ini ketika dalam broadcast ketika dia tidak jadi melakukan register, maka data yang dipakai untuk register tadi itu dia otomatis tidak disimpan. Jadi tujuannya itu kalau kita tidak memakai ini on destroy untuk register ini, nanti setiap orang yang tidak jadi melakukan register, datanya itu akan tersimpan terus di dalam aplikasinya. Dan itu juga kalau tersimpan terus memberatkan aplikasinya juga, jadi seperti itu. Nah terus itu kita lihat di sini sudah ada ya app override-nya. Oke, di situ ke bagian implementnya, customer receiver. Oke, kita buka Java custom receiver-nya di bagian on receive sudah ada di set string-nya. Jadi intent action-nya itu dibikin jadi string di sini. Oke, habis itu membuat ininya metodenya ketika ada intent, dan untuk ini pemutus dan penyambung koneksinya sekalian di sini pada saat melakukan broadcast. Nah habis itu terakhir menambahkan kode untuk mendisplay toast message-nya untuk waktu pendek. Jadi ini dia di sini sudah. Oke. Dan sekarang kita masuk ke task 2. Oke, sekarang kita kembali ke bagian main activity-nya. Di sini kita disuruh membuat variabel anggota variabel konstannya yang menggunakan private static final ini. Oke, oh ini dia sudah dibuat yang ini. Oke, habis itu kita disuruh katanya menambahkan sini custom broadcast-nya. Nah, berarti kita kembali ke activity main-nya. Oke.
teks. Oke, sudah buttonnya semua sudah disetting di sini. Lalu di itu implementasinya terakhir kembali ke sini, disuruh kita membuat intent dari custom broadcast item, broadcast intentnya. Di sini kita cari intent. Oh, ini dia. Dibuat di dalam public void send custom broadcastnya. Jadi ini ketika di dalam broadcast bisa melakukan custom di sini. Di situ inisialisasi lokal broadcast manajernya, di bawahnya ini. Nah, ini dia sudah dibuat sini. Lalu terakhir register dan unregister custom broadcast kita. Sekarang kita lihat di dalam on create-nya. Oh ya, oke, ini dia. Sudah ada. Get this register. Jadi harus dibuat dua. Yang pertama ini gunanya ketika melakukan register, sama yang keduanya ketika melakukan unregister di sini. Nah, bedanya di sini destroy ke bawah. Oh ya, ini dia unregister. Jadi seperti tadi yang dibilang sebelumnya, biar data-datanya itu nggak kesimpan ketika di unregister. Terakhir, dibagi kita pergi ke sini custom receiver Java-nya, kita lihat inisialisasi untuk case-nya, action custom broadcast-nya sudah. Dan sekarang kita tinggal menjalankan aplikasinya. Kita lihat. Kok ini? Nah, jadi restart dulu. Nah, ini. Sekarang kita coba klik send custom broadcast. Oke, sudah diterima custom broadcast kita, dan ini berarti berhasil 7.3. Jadi sekian tugas dari listen 7 ini, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah kata dalam video ini, dan terima kasih sekali lagi yang menonton video ini.